dan inovasi teknologi, dan bagaimana pada gilirannya mempengaruhi masyarakat, politik, dan budaya. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Selanjutnya, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang dibagi menjadi 4 periode. Di antaranya adalah 1. Periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Yang kedua, periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang menandakan. Di sini saya Habib Taqi Rahman akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi dan informasi. Yang pertama adalah teknologi informasi, adalah perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi agar komunikatif. Ada keterkaitan antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi menekan pada pelaksanaan dan pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, manipulasi, atau menampilkan data dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi elektronik, terutama komputer. Lebih pada pengolahan data dan informasi. Kemudian yang kedua adalah teknologi informasi, yaitu menekan pada penggunaan perangkat teknologi elektronika dan lebih menekankan pada aspek ketercapaian tujuan dalam proses komunikasi, sehingga data dan informasi yang diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria komunikasi yang efektif. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, yaitu memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Secara singkat, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengirim informasi tersebut akan dapat lebih cepat, lebih luas menyebar, dan lebih lama penyimpanan. Kemudian adapun macam-macam jenis teknologi informasi dan perkembangannya adalah yang pertama mesin cetak, analytical mesin, telegraf, pesawat telepon, pita penyimpan magnetis, TV tabung, media penyimpanan magnetic tape, hypertext, kemudian komputer digital, transistor planar, jaringan komputer dan desentralisasi, kemudian email, dan yang terakhir internet. Di era globalisasi ini adalah era kebebasan bagi para negara-negara di dunia dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai kebebasan ini, maka negara-negara mulai mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan ini ditujukan untuk mengetahui informasi-informasi penting agar negara dengan cepat, dapat, dan praktis. Mungkin sekian untuk materi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Rizky Badila akan menerangkan tentang dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada masyarakat global. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan dewasa ini berlangsung dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, ataupun hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik, terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Nah, pengaruhnya meluas berbagai bidang kehidupan. Pengaruh ini sangat cepat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Perkembangan ilmu dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Sini ada keuntungan yang diperoleh atau yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif,
yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh teroris, penyalahgunaan informasi dan situs tertentu yang dapat di internet oleh pihak-pihak tertentu. Nah, terus ini contohnya melalui internet bisa mengetahui tes psikologi kecemasan teknologi sebagai contoh yang yaitu kerusakan komputer karena terserang virus. Lalu di sini ada manfaat kemajuan di bidang ekonomi dan industri, yaitu pertumbuhan yang semakin tinggi, terjadinya internalisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, terus di sini ada kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Nah, terus di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadi produk kedokteran menjadi komoditi. Terus ada dampak negatif. Nah, di sini tercipta pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, sifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang ketat pada era globalisasi. Lalu adapun dampak negatif dari aspek budaya, kemerosotan moral di belakang masyarakat khususnya remaja dan pelajar, kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin melemahnya nilai gotong royong. Secara singkat di sini ada beberapa dampak dan isu yang timbul akibat penerapan teknologi informasi. Pertama, masalah akses informasi, masalah data antar negara, masalah perlindungan data dan privasi, masalah hak cipta. Terus yang terakhir ada masalah sensor. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.